Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena di sini suasananya sedang malam ya. Jadi saya ucapkan selamat malam kepada kawan-kawan pecinta bambu unik di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada. Hari ini masih di dalam suasana Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh kawan-kawan dimanapun berada. Saya mohon maaf bila selama ini ada salah-salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang menyenangkan, yang tidak berkenan di hati kawan-kawan semuanya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan 2 buah bambu ya. Ini baru tadi sore saya dapat. Memang ini masih di dalam suasana Idul Fitri, namun gimana ya, semangat atau feeling dari jiwa pembolang saya ya, ketika sore hari tadi jam 4 perasaan saya ingin sekali dan selalu teringat terus dengan sebuah rumpun bambu ini ya. Akhirnya bolang ringan aja saya samperin rumpun tersebut, dan akhirnya alhamdulillah ada 2 buah bambu saya dapatkan. Kali ini agak istimewa ya. Ini mempunyai pakem, ini kalau tidak salah ini petuk jalu ya. Jadi di sini terdapat tunas lagi ya. Terdapat tunas, bisa diperlihatkan ya. Ini terdapat lagi tunas menghadap ke bawah, dan di sini juga ada tunas. Nah, ini bolongnya alami dari alam ini. Seperti dilobangin, tapi ini memang dari alam seperti ini. Banyak sekali bambu yang lubangnya seperti ini. Entah bagaimana tadinya ya, saya kurang mengerti, tapi pokoknya seperti inilah jadinya. Nah, namun dibalik bambu ini ada plusnya juga, yaitu ada bulpernya juga. Ini ya teman-teman, buluh perindu dan juga galih bambunya ya. Di sini juga ada, namun sudah putus ya.
Jadi tinggal setengah saja di sini. Bahkan yang bawah ini sudah copot. Jadi sudah hilang, tinggal bekasnya aja. Seperti ini ya. Di sini juga ada. Namun ke bawahnya sudah putus. Karena ini bambu bekas dipotong orang ya. Mungkin sama pemilik rumpunnya ini sudah dipotong di segini ya. Memang segini dari sananya. Jadi mungkin air meresap ke sini, masuk sehingga busuk, dan di sini ada bekas tupai ya. Jadi air masuk dan membuat bulpernya putus. Jadi bulper yang ada di dalamnya putus. Ini masih ada kelihatan sisa-sisanya di dalam. Ada ya, masih ada ujungnya ini. Nah, kalau yang ini masih ada kelihatan jelas, namun sudah putus. Terus pakemnya juga ada tumpang sari. Nah, tumpang sari ini adalah salah satu tanda atau ciri kalau di dalam sebuah bambu tersebut terdapat buluh perindu. Bila ada tumpang sari, yaitu 2 ros atau 3 ros junder ya, atau lebih yang bertumpuk, dan double ke bawahnya juga ada ya. Tapi ini biasanya kalau yang bawah ini biasanya kosong. Namun ini walaupun tumpang sari bawah, yang ini yang atasnya satu, tapi alhamdulillah ada isinya ya. Dan keistimewaannya tumpang sarinya ini buta ya teman-teman, tidak memiliki mata tunas. Ini bukan bekas membuang mata tunas ya, tapi ini bekas digigit oleh tupai mungkin ya, karena di sini mata tunas. Jadi sangat tipis kemungkinan bila mata tunas di sini ya. Dan di sini terlihat jelas juga tidak ada tanda-tanda bekas tunas. Jadi ini kosong ya. Nah, berarti ini masuknya pakemnya buta ya, bambu buta. Terus sering banyak teman-teman yang bertanya ya, Kang, bagaimana cara agar kita mengetahui bagaimana bisa ada sebuah bulper di dalam bambu, ciri-cirinya. Nah ya, salah satu cirinya yaitu ini, dia memiliki lebih dari 2 ros atau lebih yang bertumpuk atas dan bawah. Jadi diantaranya pasti ada lah, walaupun belum tentu semua ciri tersebut bisa ada bulpernya. Bisa juga kosong, atau bahkan bambu yang normal pun ada bulpernya. Namun setidaknya patokannya ya itulah. Dan juga ada ini, alur ini namanya sambung rogo ya, sambung rogo. Jadi ada yang menyebut juga tali air ya. Namun ini sangat kuat ya, atau dalam lubangnya. Garisnya ini, alurnya ini dalam. Ini bisa dipastikan kalau di dalam bambu tersebut ada bulpernya. Dan juga
memiliki ruas pendek. Biasanya bulper itu tidak terlalu panjang ya, namun banyak juga yang panjang sih, tapi kebanyakan tidak terlalu panjang. Dan ini yang sangat istimewa ya, di dalamnya ada selendang gali bambunya, di sini ada bulpernya, dan di sini ada petuk jalunya. Jadi ini lumayan istimewa ya teman-teman. Terus satu lagi, saya mau mendapatkan sebuah bambu ya mungkin bisa dibilang normal ya, namun hasrat hati saya, mata saya di dalam melihat satu rumpun bambu tertuju pada ruas ini ya. Jadi yang lainnya panjang, bawahnya panjang, dan ini pendek, berada di tengah-tengah. Saya penasaran, lalu saya panjat dan saya lihat ini juga buta, gak ada mata tunasnya. Saya lihat yang bawahnya ada double rose juga ya, namun ini double rose-nya tidak sempurna ya, tidak sempurna, hanya setengah, berbeda dengan yang ini, ya double rose-nya. Ini sampai bawah banyak sekali ya, double rose-nya ini hanya setengah putaran. Tadinya saya kira ya akan ada bulpernya ya, namun setelah beberapa ruas saya coba lubangin, ternyata jong yang nggak ada. Namun yang dua ini saya bawa pulang, walaupun yang lainnya tidak ada, namun saya yakin di dalam atau di antara salah satu ruas ini ada keistimewaan. Dan ternyata benar saja, ketika sudah pulang saya baru sadar kalau selain dari ruasnya ini yang buta, ternyata di dalam ruas yang ini ya, yang buta ini, yang ruas pendek ini, terdapat sesuatu. Bisa didengarkan ya? Ada sesuatu di dalamnya. Entah ini mustika bambu ataupun hanya kristal air atau bigar bambu ya. Namun mudah-mudahan saja sesuatu yang istimewa ya. Tapi untuk kali ini saya belum ingin membukanya. Namun saya rasa di dalam sini insya Allah ada bulu perindunya. Karena di sini ada bekas bulu perindu juga, mungkin dari yang di atasnya juga ketika saya putus. Mungkin itu ada bulpernya, namun sudah putus dari beberapa waktu lalu mungkin. Jadi ini hanya ada bekasnya. Namun biasanya kalau ada yang seperti ini di dalam bekasnya, pangkal dari bulper, biasanya ini yang sini utuh. Dan benda yang berbunyi ini, bila kita putar, dia seperti terhambat. Kalau tidak ada sebuah benda yang melintang di dalam tengah-tengah bambu ini, mungkin batu tersebut akan berbunyi klotok-klotok-klotok. Namun dia kadang-kadang tidak ada suaranya, seperti tersangkut suatu benda di dalam. Maka saya mengira ini pasti ada bulpernya, bisa diperkirakan lah ya. Oke,
Mungkin dicukupkan sekian dulu video dari saya. Sebelum undur diri, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga komennya ya. Terima kasih. Dukung terus channel saya untuk dan saksikan terus video-video saya yang selanjutnya untuk lebih mengetahui lagi lebih jauh tentang bambu-bambu unik. Salam satu rumpun. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.